Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aryansya Budi, NIM K2517012, akan menyampaikan laporan praktik industri saya yang dilaksanakan di Automobil Tech. Laporan ini berjudul Perbaikan dan Perawatan Sistem Rem pada Mobil Honda CR-V 2.0 Automatic tahun 2009. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke fokus laporan, saya sedikit mengutip suatu kutipan yang berada di bengkel Automobil Tech yang menjadi landasan untuk para karyawannya untuk bekerja, yaitu you have to do the right thing and you have to do the thing right, yang artinya kamu harus melakukan hal benar dengan cara yang benar. Setelah itu, visi dan misi bengkel ini adalah visinya menjadi bengkel sebagai pilihan utama dan pertama bagi customer dalam pelayanan dan perawatan kendaraan. Sedangkan misinya mengadakan servis yang terbaik kepada para customer dengan cara yang menyenangkan dan menciptakan lapangan kerja serta menjalin kerjasama dalam dunia pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia. Lalu sedikit profil dari Automobil Tech. Bengkel ini terletak di Jalan Tanjung Raya nomor 109 Karangasem, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Bengkel ini melayani banyak perawatan mobil, mulai dari spare part, servis, tune-up, AC mobil, kelistrikan, overhaul, spuring dan balancing, maupun perawatan yang lainnya. Setelah itu, kita masuk ke latar belakang praktik industri. Praktik industri sendiri adalah suatu program praktik keahlian yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang dilakukan di dunia industri secara nyata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa secara skill atau hands-on, mengembangkan sikap dan etika kerja, serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilannya yang didapatkan untuk dunia pendidikan untuk kedepannya. Lalu kita masuk ke fokus laporan. Laporan ini diberi judul Perbaikan dan Perawatan Sistem Rem pada Mobil Honda CR-V 2.0 Automatic tahun 2009. Secara umum, kegiatan yang dilakukan seperti ini. Yang pertama adalah general check. Setelah general check dilakukan, kita masuk ke diagnosa kerusakan. Setelah itu, setelah didapatkan diagnosanya, kita masuk ke pembongkaran dan pemeriksaan. Setelah masuk ke pembongkaran dan pemeriksaan, kita lanjut ke perbaikan dan perawatan. Setelah perbaikan dan perawatan, kita lakukan pemasangan komponen seperti semula. Setelah itu, kita test drive apakah perbaikan sudah dijalankan dengan baik. Untuk yang pertama adalah general check. Sesuai dengan prosedurnya, service advisor beserta mekanik yang ditunjuk melakukan general check atau pengecekan secara umum kinerja sistem rem pada mobil pelanggan sebelum melakukan pembongkaran. Melalui general check ini akan ditemukan berbagai potensi maupun gejala kerusakan pada mobil pelanggan dan kita checklist berbagai permasalahannya dan kondisinya dalam working order. Setelah melakukan general check, maka service advisor beserta mekanik tersebut akan melakukan suatu diagnosa kerusakan. Setelah melakukan general check tadi, yang ditemukan adalah cengkraman rem tidak kuat, rem selip, dan sistem rem membanting ke arah tertentu. Jadi diagnosa awal dari mekanik dan service advisor seperti ini. Kemudian setelah melakukan diagnosa, kita masuk ke pembongkaran. Jadi langkah-langkahnya adalah siapkan peralatannya terlebih dahulu. Jangan lupa pasang fender cover pada bodi mobil agar jika tangan kita menempel pada bodi mobil tersebut tidak kotor. Setelah itu, angkat mobil dengan car lift dengan ketinggian sekitar 20 cm dari permukaan lantai. Kemudian lepas roda menggunakan impact dan tempatkan roda ke tempat yang aman. Setelah itu, kendorkan baut kaliper cakram dan lepas kaliper dari dudukannya dan lepas brake pad dari dudukannya. Setelah itu, lepaskan dudukan kaliper beserta piringan cakram. Jadi langkah pembongkaran seperti itu. Setelah melakukan pembongkaran, kita masuk ke pemeriksaan.
pemeriksaan ini dilakukan secara visual dan juga unjuk kerja. Sebelum melakukan pemeriksaan lebih dahulu dalam unjuk kerja, kita melakukan pemeriksaan visual dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pada reservoir minyak rem, kemudian silinder master, lalu pipa saluran minyak, dan juga mekanisme rem pada roda. Setelah melakukan pemeriksaan visual tersebut, jika dirasa sudah baik, maka langsung saja unjuk kerja. Lalu hasil pemeriksaannya adalah, yang pertama, tidak ada kebocoran pada reservoir. Namun, minyak rem kotor dan keruh, sehingga perlu dikuras dan perlu dilakukan penggantian minyak rem. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan visual, tidak terdapat kerusakan pada master silinder dan tidak ada minyak rem yang bocor. Namun, masih diduga memiliki gejala kerusakan di bagian dalam akibat minyak rem yang kotor dan keruh. Yang ketiga, tidak ada kebocoran pada pipa saluran minyak. Namun, belum juga diketahui apakah saluran tersebut macet atau rusak, sehingga menimbulkan berbagai potensi kerusakan tadi. Yang keempat adalah pada pemeriksaan mekanisme rem. Pada mekanisme rem, ternyata salah satu piston bekerja tidak lancar. Brake pads sudah aus dan kondisinya di bawah 50% dari standar, sehingga perlu diadakan penggantian kampas rem. Kaliper dan piringan cakram sudah terlalu kotor, sehingga mengakibatkan rem mudah selip dan daya cengkram yang tidak terlalu kuat. Jadi, setelah melakukan pembongkaran tersebut, kita mendapatkan hasil pemeriksaan seperti ini. Lalu setelah masuk ke pemeriksaan, kita lakukan perbaikan dan perawatan. Perbaikan dan perawatan yang dilakukan adalah karena minyak rem tadi kotor, sehingga perlu dilakukan penggantian minyak rem. Yang kedua, membersihkan kaliper, dudukan kaliper, piringan cakram, kotoran maupun kerak menggunakan sikat kawat, kuas, amplas, dan juga setelah dirasa keraknya tadi sudah bersih, kita lap menggunakan bensin agar tidak timbul kotoran pada piringan cakram. Setelah itu, melakukan penggantian kampas rem karena sudah dalam kondisi di bawah standar. Kemudian ada suatu perawatan khusus di bengkel ini, yaitu memberikan vaselin pada baut sliding dengan vaselin khusus dari bengkel ini. Kemudian pemberian sealer anti-seize pada bagian yang bergesekan untuk mengurangi tingkat keausan. Kemudian seperti ini berbagai perawatan khusus yang ada di bengkel ini. Yang pertama adalah pemberian vaselin pada baut sliding untuk menghindari keausan pada baut sliding. Bisa dilihat gambarnya tersebut menggunakan vaselin dari khusus bengkel. Kemudian pemberian sealer anti-seize pada bagian rem yang bergesekan, seperti bagian piringan yang menghadap dengan roda, lalu brake pads yang bersentuhan dengan kaliper, dan bagian dalam kaliper yang untuk menutup brake pads itu. Pemberian anti-seize ini bertujuan untuk mengurangi keausan dan bagian yang bergesekan, dan juga memberikan daya rekat pada bagian yang menempel ini. Setelah perbaikan dan perawatan selesai dilakukan, maka kita akan melakukan perakitan kembali komponen-komponen sistem rem tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, pasang kembali baut sliding pada dudukan kaliper, kemudian amplas piringan cakram dan bersihkan menggunakan bensin sehingga permukaan piringan cakram tadi tidak ada kotoran. Berikan sealer anti-seize pada bagian rem yang bergesekan, pasang brake pad yang baru pada dudukan kaliper, kemudian pasang kaliper hingga menutup kampas rem tadi. Kencangkan baut kaliper dengan torsi yang sesuai spesifikasi. Usahakan pemasangan kampas rem dan pemasangan kaliper dengan kekencangan yang seimbang antara roda kiri dan kanan, depan dan belakang, sehingga kemungkinan pengereman yang tidak seimbang itu dapat diminimalisir, sehingga tidak terjadi rem yang membanting seperti tadi. Setelah itu, setel kencangan rem parkir.
Kemudian jangan lupa lakukan bleeding untuk membuang angin yang berada pada sistem rem maupun saluran sistem rem dengan cara membuka dan menutup baut nepal. Setelah itu, pasang kembali roda dan kencangkan baut roda sesuai dengan torsi spesifikasinya. Setelah itu, turunkan kembali mobil dari car lift dan mobil siap untuk tes jalan. Setelah melakukan pekerjaan pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan sistem rem, sebelum mobil diserahkan kembali kepada pelanggan, perlu dilakukan test drive untuk memastikan kinerja rem dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Pada test drive kali ini, hasilnya sistem rem sudah berada dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan secara normal. Sehingga berbagai kerusakan seperti pada awal, rem yang membanting, rem selip, dan cengkraman tidak kuat sudah tidak ada lagi karena sudah dilakukan perbaikan dan perawatan, sehingga mobil sudah bisa diserahkan kembali ke customer. Sekian untuk penjelasan laporan praktik industri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih.